serta menambah wawasan pemikiran kita di dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan karena beliau dari latar belakang pendidikannya sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang akibat dokumen mata aja S3 kudu tetap ini. Ya. Insyaallah. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin yang kami banggakan, alhamdulillah ini kalau nggak salah keempat atau kelima kalinya ya kami bisa bertatap muka bersua dengan jamaah. Selalu ada kerinduan untuk bertatap muka dengan jamaah Masjid Al-Mujahidin. Tentu kita baru saja memperingati ya hari raya atau tahun baru Hijriyah, yang dimana umat Islam khususnya Indonesia variatif, banyak cara dalam mengekspresikan kebahagiaannya dalam menyambut tahun baru Islam. Ada yang memperingatinya dengan pawai obor misalnya. Ada yang memperingatinya dengan serangkaian bacaan Yasin, khataman Quran, bahkan mungkin mengundang ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh terkemuka yang terkenal. Sesuatu yang baik, tapi ada satu hal yang jarang kita bertanya. Setelah semua kemewahan, kemegahan perayaan hari raya tahun baru dengan berbagai macam perspektifnya, pernahkah kita tanya diri kita, yang ingin kita capai dari perayaan itu apa sebenarnya? Adakah perubahan, baik itu sifatnya individu, keluarga, terkhusus berbangsa dan bernegara,
sifatnya kita sebagai individu dan bagian daripada komunitas masyarakat. Apa sih yang berubah dari tahun ke tahun? Kita mengekspresikan cinta kita, tapi di sisi lain kita lupa bahwa sumbu umur kita hakikatnya semakin berkurang. Kita seolah-olah riang ingin menyambut masa itu, artinya masa kita nanti finish, ya. Atau bahasa Al-Qur'annya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan, tahun, kita peringati dengan riang gembira. Tidak ada yang salah dengan hari peringatan. Cuma secara moralitas harusnya kita bertanya, apa sih sebenarnya yang kita capai dari perayaan-perayaan itu? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai jam berapa ini Pak Haji? Sampai 6.15. Syuruk 5.58 ya. Baik. Jam 6 terus kita lanjut dengan sedikit diskusi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriyah atau tahun Hijriyah, sebenarnya kalau kita lihat daripada peristiwanya, sejarahnya, kapan pertama kali ditetapkan ada yang namanya tahun Hijriyah? Kita mengenal ada tahun Masehi, ya, yang diawali dengan peristiwa kelahiran Nabi Isa. Terus kita umat Islam ada istilah tahun baru Hijriyah. Nah, kenapa dan kapan pertama kali ditetapkannya tahun baru Hijriyah itu untuk umat Islam? Dalam sejarah, ketika salah seorang sahabat, Amr bin As, berkomunikasi kepada Sayyidina Umar saat itu ketika beliau menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin, umat Islam ini sudah tersebar kemana-mana, hampir ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke daratan Eropa. Dalam hal administrasi, kata Amr bin As dalam keluhannya, kita susah menentukan yang mana surat yang lama dan yang mana surat yang baru. Oke. Siap. Siap. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar berpikir, ternyata ada benarnya juga. Akhirnya beliau mengumpulkan seluruh sahabat terkait perihal apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Banyak usulan, maka ada yang beranggapan mengusulkan bagaimana jika tahun umat Islam itu penanggalannya diawali dari hari lahirnya Rasulullah. Ada juga yang beranggapan memberikan masukan bagaimana bila penanggalan untuk umat Islam itu diawali dari peristiwa awal turunnya wahyu. Ada juga yang beranggapan kenapa tidak diawali dengan pertama kali Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Ada juga yang mengusulkan atau penanggalan umat Islam kita awali dengan wafatnya Rasulullah SAW.
Terus Sayyidina Ali memberikan masukan juga, beliau lebih condong agar supaya penanggalan untuk umat Islam diawali dari peristiwa hijrah. Ya. Peristiwa hijrah pada tahun ke-12 atau ke-13 masa kenabian. Ya. Ketika Rasulullah pertama kali diangkat menjadi seorang nabi, umurnya beliau adalah 40 tahun. Kemudian dakwahnya beliau di Mekah kurang lebih hampir 13 tahun. Berarti kisaran umur Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah kurang lebih antara 52 atau 53 tahun. Kurang lebih 9-10 tahun beliau di Madinah, beliau wafat. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memilih dan menetapkan tanggal atau penanggalan untuk umat Islam diawali dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa beliau lebih memilih peristiwa hijrah ketimbang awal turunnya wahyu atau awal diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, atau awal kelahirannya Rasulullah, atau tanggal wafatnya Rasulullah? Peristiwa hijrah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa hikmah, dan salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membangun satu peradaban. Maka Sayyidina Umar pun memilih penanggalan itu agar supaya umat Islam sadar di balik sejarah penanggalan Hijriyah yang ditetapkan pada zaman itu ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa yang namanya hijrah itu adalah perpindahan. Secara bahasa hijrah menjauhi, maka secara akhlak atau tasawuf sejatinya hijrah adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah menurut para ulama dibagi menjadi dua. Ada hijrah yang sifatnya fisik, dan ada hijrah yang sifatnya rohani. Dan yang paling menentukan keislaman seseorang adalah bagaimana ada transformasi, harus ada perubahan dari yang mungkin orang biasanya kurang baik menjadi lebih baik, dari orang baik menjadi lebih baik lagi. Maka sejatinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah atau kita memperingati tahun baru Hijriyah, jangan cuma mengambil ekspresinya saja. Jangan cuma senang dengan perayaannya saja. Kita setiap tahun merayakannya dengan obor dinyalakan. Kita sadar bahwa kalender tiap tahun berganti. Nah, kemarin kita semalam sebelum maghrib, kemarin lah kita masih berada pada tahun 1447 Hijriah. Nah, subuh ini, kemarin setelah tenggelamnya matahari, kita sudah masuk ke dalam tahun 1448 Hijriah. Tiap tahun berganti. Tapi masalahnya kita manusia kadang kurang menyadari hal itu. Ya, manusia seringkali berdiam diri di tempat yang sama. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di dalam ekspresi kita terhadap penyambutan tahun baru itu. Ada perubahan yang ingin kita capai bersama. Apa itu? Adalah kebangkitan peradaban. Ya.
Kalau dalam konteks Indonesia, kita Masya Allah termasuk negara muslim terbesar di dunia, yang sekarang jumlahnya kita kurang lebih 240 juta jiwa muslim ya. Masjid ada di mana-mana, hampir setiap pojok ada, setiap kampung ada. Pesantren puluhan ribu pesantren, pendidikan Islam, Masya Allah. Tapi faktanya apa? Korupsi masih menjadi berita harian utama. Kebohongan, hoax masih menjadi hobi kita dalam penyebarannya. Kebencian antara etnis, kebencian antara sesama masyarakat masih dipelihara. Terus pertanyaannya, kita selaku muslim, masjid di mana-mana, pendidikan Islam di mana-mana, sekolah Islam di mana-mana, kenapa tidak ada sama sekali dampaknya dalam tubuh masyarakat kita? Menurut Ibnu Khaldun, bahwa dalam kitab Muqaddimah atau Al-Ibar, kuat atau jaya dan runtuhnya satu peradaban itu tergantung pada asobiyahnya. Asobiyah adalah solidaritas sosial. Apabila solidaritas sosial di tengah masyarakat atau dalam satu peradaban tidak bisa bersatu, tidak bisa kita satukan, maka lambat laun kita tunggu kehancurannya. Tapi menurut Syekh Muhammad Tahir bin Ashur dalam kitab Usul An-Nizam Al-Ijtima'i fil Islam, fondasi-fondasi sosial, sistem sosial di dalam Islam, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu peradaban yang maju, tidak ada masyarakat yang kuat apabila individunya ini adalah individu-individu yang rusak. Masyarakat tidak lain hanyalah kumpulan daripada individu-individu. Maka apabila kita ingin memperbaiki masyarakat itu, terlebih dahulu perbaikilah individu itu. Nah, dalam kitab beliau menjelaskan bahwa untuk adanya perbaikan individu atau reformasi individu, maka setidaknya ada 3 langkah yang harus kita terapkan. Apa itu? Yang pertama adalah islahut tafkir, memperbaiki pola fikir. Karena efek dominonya nanti kita akan bisa rasakan di kemudian hari. Orang yang memiliki pola fikir yang positif, memiliki pola fikir yang baik, maka nanti tidak keluar darinya kecuali adalah al-a'mal as-salihah. Amalan yang zahir, yang tampak kelihatan itu berawal daripada batinnya kita, berawal dari pola fikir kita. Jika kita memikirkan hal-hal yang positif, maka insya Allah yang keluar dari diri kita, dari perilaku kita, dari pribadi kita adalah perkara-perkara yang positif. Dan yang paling ditekankan oleh Syekh Tahir bin Ashur adalah bagaimana dalam satu keluarga, terkhusus kepala keluarga, dia yang sebagai nahkoda, dia sebagai pemimpin keluarga itu, dia yang terlebih dahulu harus menjadi teladan untuk keluarganya. Maka perbaiki kepala keluarga, istri dan anaknya insya Allah akan ikut menjadi baik. Jika dalam satu komunitas masyarakat terdiri dari beberapa komunitas keluarga-keluarga yang positif, keluarga-keluarga yang memiliki pola fikir yang baik, keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan bagi keluarga yang lain, maka dari komunitas itulah akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Coba kita bayangkan apabila dalam komunitas itu muncul pemimpin yang baik, apabila pemimpinnya adalah orang baik dan yang dipimpinnya adalah orang-orang baik, maka pada saat itulah Allah akan menurunkan anugerahnya, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada komunitas itu, sehingga menjadikan komunitas itu, bangsa itu, negara itu menjadi
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat itulah terrealisasi yang namanya negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, berawal dari individu-individu yang baik. Maka sejatinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memperingati tahun baru ini kita harusnya lebih introspeksi diri, muhasabah diri, apa sebenarnya yang berubah dari diri saya. Jika sekiranya saya yang tahun lalu sama saja dengan tahun ini, berarti tidak ada yang berubah. Bisa dikatakan kita adalah orang merugi. Lebih naasnya lagi apabila tahun lalu lebih baik daripada tahun ini. Yang kita harapkan bersama agar supaya setiap tahun menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bila tahun lalu kita masih banyak kekurangan dan tentu masih banyak kekurangan, maka tahun ini kita mulai memperbaiki, menata diri, menata niat kita untuk berubah total. Karena sejatinya hijrah dalam sabda Rasulullah SAW, An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala sesuatu harus didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap dari kita, setiap manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya meniatkan lillahi wa tallahi wa billahi wa Allah, semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niat itu. Yang dia akan dapatkan adalah ridha Allah serta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya ila dunya yusibuha, hanya karena urusan duniawi, mengejar impian yang sifatnya duniawi, au imra'atin yankihuha, atau niatnya dia berubah hanya karena ingin menikahi seorang gadis yang tadinya mungkin orang yang jarang sholat, orang yang jarang masuk masjid, karena dia akan melamar anak seorang imam, anak seorang ustadz, anak seorang tokoh, maka dia berubah seolah-olah dia adalah ahli ibadah. Maka kata Rasulullah, sudah diingatkan, kalau orang niatnya tidak sesuai lillah, untuk Allah, maka dia akan mendapat sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya untuk menikahi seorang gadis, maka insya Allah dia akan mendapatkan gadis yang dia incar. Tapi belum tentu dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, kalau kita lihat dari perjalanan Rasulullah SAW, kenapa di Makkah Rasulullah fokus menggembleng para sahabat dari sisi akidahnya. Jadi dari sisi moralnya dulu yang dibangun oleh Rasulullah sebelum beliau mengajak sahabatnya untuk hijrah ke Madinah membangun peradaban baru. Nah, ini yang membuktikan, menandakan bahwa untuk menciptakan satu perubahan dalam satu komunitas, terkhusus kita dalam berbangsa dan bernegara, maka yang perlu kita perbaiki lebih awal adalah moral kita. Yang perlu kita perbaiki adalah diri kita, individu kita masing-masing. Sejatinya lagi-lagi, kalau kita kembali muhasabah, mencari lebih dalam lagi hikmah daripada peristiwa hijrah apa sebenarnya, atau peristiwa tahun baru itu apa.
Cuma ada dua, yaitu syukur dan taubat. Ketika malam tahun baru, malam menjelang akhir tahun dan menjelang menyambut tahun baru, menjelang akan meninggalkan tahun lama dan siap menyambut tahun baru, kita introspeksi diri, duduk berdiam sejenak, tafakur. Ingat, kalau bisa kita ingat semua kejadian-kejadian yang telah berlalu selama 1 tahun. Kira-kira nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sampai detik ini? Kita renung satu persatu. Alhamdulillah ya Allah, anakku sudah sarjana. Tahun ini anakku sudah mencapai gelar doktornya. Tahun ini anakku alhamdulillah sudah menikah, saya sudah nikahkan. Tahun ini alhamdulillah Allah anugerahkan saya rezeki, saya bisa beli rumah, saya beli mobil, saya bisa berangkatkan orang tua saya umroh atau haji. Ingat semua nikmat Allah kepada kita selama 1 tahun itu. Kemudian kita syukuri. Terima kasih ya Allah atas semua anugerah pemberian yang Engkau berikan. Setelah kita renungkan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita syukuri, kita kembali mengingat semua kejadian selama 1 tahun. Kira-kira dosa apa yang telah saya perbuat? Kira-kira dosa saya antara saya dan Allah kita tobatkan, dan dosa-dosa kita antara kita sesama manusia kalau bisa kita tutup pintunya. Terkhusus kita anak-anak berdosa kepada kedua orang tua kita, na'udzubillah. Jangan sampai kita mendapatkan murka orang tua, Bapak Ibu sekalian. Tidak jarang, apalagi zaman sekarang ini, hampir tiap hari kita lihat berita. Bahkan ada anak yang tega menggorok orang tuanya. Ada anak yang tega membuang ibunya. Ada anak yang tega memasukkan orang tuanya ke panti asuhan. Ada anak yang cuma gara-gara nggak diberi uang jajan, ditendang, dipukul bapak ibunya. Nah, orang-orang seperti ini mudah-mudahan kita semua terhindar, anak cucu kita, keturunan kita tidak ada yang jenisnya seperti itu. Kalaupun ada di sekitar kita, tugas kita untuk menyadarkan, tugas kita untuk memberitahukan. Bukan kita yang memberi hidayah, Allah lah yang memberi hidayah, tapi tugas kita selaku umat Islam, selaku umatnya Rasulullah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan. Setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas yang kita hirup, itu semua adalah anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya, yang wajib kita syukuri atas pemberian itu. Dan semua dosa, mumpung kita masih berada di tanggal 1, kalau bisa khususkan waktu 30 menit kita tafakur, kita tobatkan semua kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa, semua kecuali Rasulullah SAW. Dalam tradisi akidah kita selaku ahli sunnah wal jamaah, satu-satunya makhluk Allah yang maksum, yang luput dari salah dan dosa hanyalah Rasulullah. Selain daripada Rasulullah pasti bersalah, selain daripada Rasulullah pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sejatinya Allah tidak pernah benci, tidak pernah letih, tidak pernah lelah melihat hambanya melakukan kesalahan. Allah selalu mencari hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui kesalahan itu dan bertaubat. Allah tidak mencari orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena itu mustahil. Tidak ada orang yang tidak pernah salah, Bapak Ibu. Tapi Allah selalu senantiasa mencari hamba-hambanya yang gemar melakukan kesalahan, tapi setelah dia melakukan kesalahan itu dia insaf, dia sadar, dan dia taubat, mengakui semua kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha yabsutu yadahu bil-lail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam membentangkan kedua tangannya. Untuk apa? Liyatuba musii'an nahar. Allah senantiasa siap menunggu hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa di siang hari. Allah menunggunya di malam hari agar supaya dia datang bertaubat, kemudian Allah ampuni dan maafkan. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, Allah juga senantiasa membentangkan kedua tangannya di siang hari. Untuk apa? Liyatuba musii'al lail. Allah menunggu hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dia di malam hari agar supaya mereka datang di siang hari untuk bertaubat. Artinya apa? Siang dan malam Allah menunggu kita tanpa ada celah, tanpa ada batas. Rahmat dan kasih sayangnya Allah untuk hamba-hambanya tidak pernah lepas, tidak pernah jauh dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadi," katakan wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah memanggil kita Bapak Ibu sekalian. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, diajak kita, dipanggil kita dengan kalimat Allah memilih diksi begitu lembutnya, segitu banyaknya, setinggi langit, sebesar gunung, sebatas mata memandang dosa-dosa kita. Namun demikian Allah memanggil kita dengan kata lembut, memanggil kita dengan kata hamba. Allah tidak memanggil kita wahai para pengkhianat, wahai para pencuri, wahai para pendosa. Tidak. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sudah terlampaui, yang sudah melampaui batas atas dirinya sendiri. Coba bayangkan diksi yang Allah pilih di dalam Al-Quran. Cuma sayang, seribu sayang, dengan peluang, dengan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, kita jarang mau sadar akan itu. Sehingga hari demi hari, tahun demi tahun berlalu begitu saja, tidak mempergunakan dengan baik kesempatan yang sudah diberikan. Sehingga apa? Ketika waktunya tiba, barulah ada penyesalan. Ketika kita sudah berada, dibangkitkan di alam kubur, ditanya oleh Munkar dan Nakir, baru kita mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, amal solehan, agar supaya saya berbuat baik. Tapi apa kata Allah? Sudah telat. Dulu kemana aja? Dan dari dulu saya sudah memberikan begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan. Anda kemana aja? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir ingin kita tekankan di sini bahwa harusnya peristiwa hijrah ini, atau setiap tahun kita memperingati tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, harusnya kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap pergantian tahun. Ya, jangan biarkan tahun demi tahun berlalu begitu saja, sedangkan kita tidak memiliki persiapan dan belum sadar-sadar. Yang namanya berbuat salah pasti Bapak Ibu, kita berbuat salah. Tapi jangan lupa, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Rasulullah, at-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertaubat, mereka yang mau datang bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahan, kemudian dan dia bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Nah, terakhir yang ingin kita sampaikan di sini bahwa seharusnya jika kita ingin menyaksikan kejayaan atau
umat Islam ini kembali seperti sedia kala berjaya, maka kita harusnya jangan egois, ya. Jangan hanya memikirkan individu kita, diri pribadi kita, karena untuk menciptakan yang namanya solidaritas sosial, kekuatan sosial, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam konsep asobiyahnya, harus tercipta yang namanya solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita ini umat Islam, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang mengingatkan kita bahayanya saling tidak berbicara di antara umat Islam. Kita jangankan orang lain, sesama tetangga enggak saling ngomong, Bapak Ibu. Jangankan tetangga, ternyata dia sesama sepupuan tidak berbohong. Jangankan sesepupu, ternyata dia sesama saudaranya pun tidak berbohong. Bagaimana kita ingin menciptakan suatu perubahan sosial, suatu kebangkitan peradaban apabila di lingkungan kita sendiri kita belum mampu untuk menciptakan perubahan itu. Jika kita ingin menciptakan perubahan itu kembali kepada konsepnya Tahir bin Ashur, maka terlebih dahulu kita perbaiki diri kita. Kita lihat kira-kira apa yang baik di tahun lalu, kita jaga di tahun ini, kalau bisa kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Kira-kira kesalahan apa tahun lalu kita lakukan, kalau bisa kita tobatkan dan berjanji di dalam diri untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang sama, dan mengganti sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan itu dengan perkara-perkara positif. Maka apabila individu ini baik, kepala keluarga ini baik, keluarga dalam satu komunitas baik, masyarakat baik, maka insya Allah negara kita ini, negara Indonesia, akan menjadi negara yang kuat, negara yang adil, negara yang makmur. Dan terkhusus kita umat Islam yang saat ini sudah terlampau bercerai-berai, ya, bisa kembali bersatu, bisa kembali menyaksikan kekuatan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara para pelaku sejarah, bukan cuma penonton sejarah. Dan mudah-mudahan ada kita yang saat ini mampu mencatatkan nama kita dalam sejarah. Setidaknya ada di antara anak cucu kita nanti yang dicatat oleh sejarah. Semuanya itu harus berawal dari diri kita, berawal dari keluarga kita, berawal dari masyarakat kita. Terakhir, apabila peristiwa pergantian tahun yang kita lakukan ini tidak memberi efek, tidak ada perubahan individu di dalam diri kita, dan tidak ada kesadaran kolektif sosial di tengah-tengah masyarakat kita, maka sejatinya impian tentang kebangkitan bangsa, kebangkitan umat itu tinggal ilusi belaka, tinggal mimpi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terakhir, mari kita sama-sama berusaha memperbaiki diri kita, berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan Allah pun memberikan kita gambaran di dalam Asmaul Husna-Nya. Di antara asma wa sifatnya 99, Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Penerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Lantas kenapa kita tidak mau mengikuti? Kenapa kita masih suka mengandung domba, masih suka memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita? Karena orang yang mampu memaafkan saudaranya, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dalam surah Ali Imran dikategorikan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan awal tahun ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sadar akan tugas
dan fungsi kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Untuk apa Allah ciptakan kita di bumi ini? Bila mana kita sadari itu semua, maka insya Allah kita akan mempersiapkan diri untuk benar-benar kembali kepada ad-darul akhirah, tempat abadi yang memang itu adalah tujuan akhir kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan insya Allah berkah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka sesi tanya jawab, kita sharing aja. Silakan. Bisa ada mic nggak yang sampai ke sana? Ada yang lain? Silakan Pak Haji. Saya kurang dengar wani jenuh Bu Haji. Gimana tadi pertanyaannya? Lebih baik dari tahun yang kemarin dan dia akan menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang akan datang. Itu apa tandanya gitu kan? Siap. Ada lagi, satu lagi. Boleh silakan. Strategi apa? Kalau kita lihat ya, perjalanan Nabi itu kok perlawanan. Kalau kita lihat dari pusat Ka'bah, mengapa dia ke utara, sedangkan arahnya ke Madinah, ke Yathrib itu adalah ke daerah timur laut, hampir ke selatan. Dia mengarah dulu jalan ke utara terlebih dahulu, padahal itu berlawanan arah. Apakah ini memang strategi Nabi Muhammad ataupun skenario dari Allah bahwa dia diperintahkan memang demikian? Kita ketahui bahwa Nabi di Gua Sur itu selama 3 hari, tanggal 27, 28, 29 Safar, baru berangkat pada tanggal 1-nya Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di dalam rombongan rombongan Nabi Muhammad hanya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ataupun ada terlebih dahulu ada umat-umatnya yang telah jalan ke kota Yathrib? Demikian. Ada satu lagi terakhir. Terus kalian tampung. Silakan. Bertanya, pendidikan dasar apa yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak yang gadget sekarang? Itu saja. Terima kasih. Ada satu lagi, Pak. Siapa? Silakan. Salam. Sederhana bahwa selama kita berubah dari kehidupan dari dua negara dan itu caranya sebagaimana supaya ego itu bisa kita kadang punya seorang kita merasa lebih pintar dan kita belum sebenarnya kadang kita lebih tahu dari orang lain padahal belum sebetulnya kita belum apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang pertama saya ke Ibu Haja dulu ya. Apa tanda bahwa tahun ini kita lebih baik dari tahun lalu dan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang akan datang? Nah, kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini saya malu mengutip beliau karena ada ahlinya ilmu Mesir ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ulama asal Mesir yang mendunia ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu tanda keberkahan umur ya, ziyadatul khair. Jadi adanya tambahan nilai-nilai kebaikan di dalam diri yang kita kerjakan tiap hari, keseharian kita. Jadi ada selalu dorongan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Misalnya yang biasanya cuma sekedar menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain, nggak melakukan aktivitas apa-apa, cuma ngegosip. Tapi mulai tahun ini misalnya sambil menunggu waktu asar, dia sambil murojaah, dia sambil membaca Al-Quran. Yang biasanya mungkin jarang bersedekah, nah dia mulai tahun ini tekad dalam diri saya, kalau bisa setiap subuh saya keluar cari orang pengemis yang bisa kita bantu, yang setidaknya bisa dia pakai makan untuk hari ini. Nah, kebaikan seperti itu apabila ada di dalam diri kita, ada dorongan itu untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah tanda keberkahan di dalam hidup. Itu tanda berkahnya umur seseorang. Karena sabda Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan banyak manfaatnya. Ya, maka jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menebar manfaat sebanyak-banyaknya, maka insya Allah itu menjadi pertanda bahwa Allah ridho sama kita dengan umur yang kita gunakan sampai detik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khair ilal khair. Jadi setiap ada selalu pertambahan kebaikan di dalam diri kita. Itu cirinya Bu Haji. Terus saya kesini dulu Pak Haji. Kenapa Rasulullah SAW memilih hijrahnya ke Madinah? Apakah itu tuntunan wahyu ataukah memang merupakan strategi dan pendapat sendiri dari Rasulullah SAW? Lantas kenapa beliau memilih Madinah bukan kota-kota yang lain? Terus yang ketiga, apakah sebelum Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabatnya atau para umatnya, terlebih dahulu ada sahabat yang mendahului ya? Saya jawab yang pertama dulu Pak Haji ya. Allah berfirman di dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Ya. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan perbuatannya Rasulullah, bahkan tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tuntunan wahyu. Semua apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah itu melalui tuntunan wahyu. Baik itu wahyunya bersifat tertulis seperti yang ada di dalam Al-Quran, ataupun wahyunya yang bersifat intuisi kalau orang biasa ya. Tapi Rasulullah itu senantiasa dituntun oleh Allah, dituntun dengan wahyu. Maka hijrahnya pun ke Madinah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Rasulullah memilih Madinah ke utara? Nah, saya juga belum mendalami kenapa, tapi kalau bisa saya ini sedikit coba kita lihat ya, wallahu alam, kenapa setiap kita berbicara masalah utara itu lebih identik dengan kemajuan. Coba Amerika Utara,
dengan Amerika Selatan. Lebih maju mana? Amerika Utara yang maju. Ibu kota pun termasuk di Libya, saat itu saya di Libya, ya. Tripoli bagian utara, ya. Dan itu adalah ibu kotanya. Tunis pun ibu kotanya adalah Tunis, bagian utara. Yang ada di selatan itu padang pasir. Coba di Mesir kalau bagian utara maju nggak, Kiai? Selalu identik dengan peradaban yang maju utara itu. Tapi Korea Utara, Korea Selatan yang maju Korea Selatan. Ah ya, termasuk kutub utara ya. Nggak ada sama sekali peradaban di situ ya istilahnya. Tapi yang jelas ya, dari strategi perang, ya, terus dari sisi sosialnya, kota Madinah itu adalah kota hijau, kota yang makmur. Yathrib itu berbeda dengan kota Makkah yang tandus, kering, kerontang. Maka untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu strateginya harus ada SDM, SDA yang mendukung. Bagaimana kita mampu, istilahnya kalau bahasa sekarang ya, kita mau berbusa mulut kita ngomong sana sini, kalau perut orang lapar nggak bakal didengar. Tapi beri makan dulu orang, kenyangkan perutnya, kasih nasihat, kasih masuk. Maka salah satu strateginya Rasulullah memilih kota Madinah adalah karena kota Madinah adalah termasuk kota yang paling hijau di Saudi Arabia di pada zaman itu. Maka untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW diperlukan SDA yang memadai. Karena SDM-nya udah banyak, tapi SDA-nya yang kurang, maka harus hijrah. Terus yang kedua, kalau dalam strategi perang, Madinah itu jauh dari laut dan jauh dari pegunungan. Artinya apa? Orang kalau mau menyerang umat Islam saat itu dari sisi laut masih ada persiapan. Begitu juga ketika ada serangan dari suku barbar atau kaum Arab misalnya saat itu dari pegunungan, Rasulullah siap dan pasukannya. Maka posisi Yathrib itu sangat strategis, baik dari sisi SDA-nya, begitu juga dengan strategi perangnya. Ya. Terus apakah ada sahabat yang mendahului Rasulullah? Tentu ada. Ada, bahkan yang menariknya ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar itu, menunjuk jalannya bukan seorang Muslim, Pak. Ya. Begitu percayanya Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Bahwa dari awal Rasulullah membangun Madinah itu, Bapak Ibu, multi etnis Madinah itu, multi agama, ya, multi suku. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani, ada Khazraj, ya, ada Bani Nadhr, banyak sekali suku. Ya. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW yang kita ingat sampai saat ini sebagai piagam Madinah, undang-undang bahkan orang Barat pun mengakui undang-undang yang pertama dibuat di muka bumi ini Rasulullah yang membuatnya, yang mampu mempersatukan berbagai etnis, berbagai agama, berbagai suku di zaman itu ya. Terus notabene yang orang anggap Arab adalah suku yang terbelakang. Berbeda misalnya yang kayak Persia yang sudah mengenal peradaban, Romawi, Mesir, tapi Hijaz tidak, orang tidak pernah mengenal siapa itu Hijaz, apa itu Hijaz, di mana itu Hijaz. Bahkan ketika salah seorang utusan Romawi datang ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar, kaget. Mana istananya? Tidak ada istana, Pak. Terus dia nanya terus, mana pemimpin kalian? Sayyidina Umar lagi di bawah pelapa korma. Tidak pakai alas, dengan baju yang kumuh.
begitu excitednya utusan ini. Bagaimana mungkin Islam yang bisa menyebar sampai daratan Eropa dipimpin oleh orang yang sederhana seperti ini, yang dia bayangkan dia akan disambut dengan meriah, dia akan dijamu dengan makanan yang luar biasa, pemimpinnya adalah pemimpin yang terhormat, pakai baju bagus, istananya megah. Tidak. Nah, inilah harusnya termasuk daripada hikmah daripada tahun baru hijriah kita ini, harusnya ya menyadari bahwa kemegahan atau kesederhanaan itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Kita boleh kaya, bahkan itu dianjurkan. Dalam hadis juga dikatakan, bahkan diingatkan oleh Rasulullah, kita kalau bisa jangan miskin, meskipun itu adalah keadaan ya terkadang. Karena al-faqr, kefakiran kata Rasulullah itu bisa mendekatkan orangnya menjadi kufur. Ya, kita lihat faktanya. Orang yang hidup dalam garis kemiskinan, garis kefakiran, karena perut lapar, ada anak-anak yang dia harus biayai, ada anak istri, terpaksa dia mencuri. Terpaksa bahkan banyak yang menjual kehormatan. Itu karena kefakiran, Bapak. Maka umat Islam harusnya menjadi kaya, kalau bisa kaya. Tentu dengan cara-cara yang sesuai syariat, cara-cara yang halal. Ya itu Pak ya. Siapa lagi tadi? Terakhir yang haram, terakhir yang haram. Tadi yang sebelah sini apa tadi? Cara mendidik anak ya. Bagaimana strategi kita mendidik anak agar supaya anak kita ini bisa tumbuh menjadi sesuai apa yang diharapkan oleh kedua orang tua, diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh agama dan bangsa. Ya. Nah, Syekh Tahir dalam kitab Alaysa Subuh Biqarib itu, beliau menceritakan, memberikan gambaran reformasi institusi. Ya, artinya apa? Pendidikan anak itu memang diawali dari keluarga, terkhusus ibu. Ya. Maka ada yang mengatakan kalau memilih seorang istri sebisa mungkin yang pintar. Kenapa? Karena medis saat ini menemukan bahwa gen anak-anak itu turun dari ibu. Ya, tapi watak tabiatnya turun dari bapak. Nah, itu secara medis. Ya. Maka agar supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang membanggakan, anak soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tentu yang harus dibenahi dulu dari dalam. Ibu dulu harus mendidik dengan baik anak-anaknya. Bapak harus siap menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena anak-anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, sedangkan kita malas ke masjid. Bahkan mungkin malas-malasan pun sholat di rumah. Tapi punya, ya manusiawi, punya keinginan, punya harapan agar supaya anaknya lebih baik. Tapi setidaknya menjadi contoh dulu. Kalau kita sudah bisa menjadi contoh, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, insya Allah anak kita akan turuti apa, nasihat apa yang keluar dari mulut kita. Terus yang kedua adalah kita harus tahu di mana kita masukkan anak kita. Instansi maksud saya, baik itu sekolah, pesantren, ya. Pesantren juga ya sekarang meskipun banyak oknum ya, citra pesantren banyak dirusak oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Ya. Kita nggak perlu sebutkan, Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang sedang merajalela saat ini beritanya di media sosial. Banyak kiai, ya seperti itulah. Nauzubillah, meskipun itu oknum, maka kita harus tahu di mana anak kita sekolahkan. Harus pandai-pandai memilih instansi buat anak-anak kita. Sebisa mungkin kalau sekiranya pesantrennya sudah besar, sudah kelihatan alumninya, udah ada outputnya yang berhasil, udah itu bisa kita tiru. Dan lebih baiknya lagi kalau memang itu seprinsip dengan kita.
ya, seprinsip dengan kita, dengan ajaran yang kita anut, yang kita pahami selama ini. Kenapa perlu kita memasukkan anak-anak kita ke instansi pesantren yang seprinsip dengan kita? Ya, karena banyak kejadian. Nah, misalnya ada seorang wali atau orang tua sudah mengikuti tradisi yang ada. Kita sebut saja misalnya tradisi NU yang suka tahlilan, yang biasa ziarah kubur, maulidan, terus memasukkan anaknya ke pesantren yang mengharamkan itu semua. Bahkan bukan mengharamkan lagi, menganggap, nauzubillahnya, menganggap orang tuanya penghuni neraka jika tidak meninggalkan apa yang dia lakukan selama ini. Harapan kita memasukkan dia pesantren agar supaya dia mendoakan kita masuk surga, malah dia menghakimi kita masuk neraka. Nah, itulah pentingnya kita memilih instansi yang kira-kira sesuai dengan kebiasaan kita, ya. Karena jangan sampai itu jadi malapetaka bagi kita, yang harapannya menjadikan kita berharap anak kita mendoakan kita masuk surga, malah yang ada justru sebaliknya, ya. Terus Bapak tadi apa tadi? Ego. Apa? Tentang ego pribadi. Cara menghilangkan ego, nafsu itu semuanya. Di dalam Burda Al-Busairiyah Al-Faslul Ashir, jadi Imam Busairi mengatakan, ini dalam halnya kaitannya dengan nafsu ego, ya, hawa nafsu kita yang terus menerus kita ikuti. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nafsuka tifli in tuhmil syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimu. Kata Imam Busairi, ego, nafsu itu bagikan anak kecil, anak bayi. Intuhmilhu syaba ala hubbir radha. Jika kita biarkan anak bayi itu padahal sudah sampai umur 2 sampai 3 tahun masih terus menyusui, jika kita tidak paksa untuk berhenti, maka dia akan terus menyusui. Tapi bila mana kita paksakan anak itu untuk berhenti sembari mencari cara agar supaya dia bisa berhenti, maka insya Allah dia akan berhenti dengan sendirinya. Dalam hal ego, ya, tentu memerlukan latihan ekstra, memerlukan madrasah, sekolah bimbingan yang tidak cukup hanya 2-3 hari atau seminggu, tapi memerlukan latihan yang kontinu, konsisten, ya. Seperti misalnya dalam hal sabar, ya. Sabar juga tentu memerlukan latihan, ya. Tidak bisa cuma karena kita dengar ceramah bahwasanya wabasyiris sabiri, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, begini nanti dapat surga begini. Jadi harus mulai dari diri kita, berusaha dengan hal-hal yang kecil, latihannya. Di rumah ada perkara-perkara yang kita berselisih paham dengan anak kita, berselisih paham dengan istri kita, berselisih paham dengan tetangga kita, usahakan sabar. Sabar dalam artian sambil mendoakan. Doakan diri kita dan doakan orang lain. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan mampukan saya ya Allah untuk bisa tetap sabar menjalani kondisi yang saat ini saya jalani. Dan sekiranya ada orang yang membuat kita marah, kita doakan, ya Allah, berikan dia petunjuk, mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah, ya. Nah, yang terakhir terkait dengan riwayat puasa Muharram, ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bapak kenapa dipertanyakan? Apakah pernah mendengar bahwa dalilnya tidak kuat atau sama sekali tidak ada dalilnya sehingga itu merupakan perkara yang bid'ah? Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat peristiwa Muharram, banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah turunkan pada saat bulan Muharram.
Ada yang mengatakan dalam riwayat bahwa termasuk ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi itu pada bulan Muharram dan doanya diterima pada bulan Muharram. Terus riwayat lain mengatakan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Fir'aun dan Allah menyelamatkannya dari tentara Fir'aun juga terjadi di bulan Muharram. Artinya apa? Banyak sekali bukti bahwa doa yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, yang kita langitkan di bulan Muharram, insya Allah itu akan diijabah, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki bulan-bulan, waktu-waktu diterimanya doa, diijabahnya doa. Allah memiliki tempat-tempat, memilih tempat-tempat diterimanya doa. Maka di antara riwayat-riwayat, ada beberapa riwayat terkait puasa Muharram itu. Cuma nanti mungkin saya serahkan ke Syekh kita biar beliau juga bisa menjawab pertanyaan jamaah kita. Ya. Tapi saya lupa nama pengarangnya. Ada bab khusus, buku khusus dicetak membahas masalah terkait puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban dan puasa Muharram. Insya Allah kalau kita panjang umur, kita bertemu lagi, saya bawa kitabnya dan kita perlihatkan dan kita sampaikan. Ya, itu dari saya. Cukup Pak Haji. Oke. Baik, kita sama-sama tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita langitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan mengabulkannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Rabbana hatta tardha, walakal hamdu ya Rabbana idza radhit, walakal hamdu ya Rabbana ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina wa limashayikhina wa limasyayikh masyayikhina wa liasatidzina wa liman 'allamana al-khair wa liman addabana wa liman ahsana ilaina wa lijami'il muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. أنت عالم بها وبصير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ya.